masyayikh, para kiai, para muallim, para muadzin, para mudarris, para murabbi. Wabil khusus murabbi ruhina Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya beserta Mamah Salmah ingkang kaula dereki kula takdini. Yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemanfaatan. Segenap pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser, Ibnu dan IPPNU yang saya cintai, serta semua yang hadir rahimakumullah. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Santri itu prinsipnya apa? Kalah rupo menang dupo, kalah pangkat menang tirakat, kalah duit menang wirid, kalah kabeh mati baik. Benar, mati baik. Maka malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan cinta. Cinta itu kamu tidak bisa melihatnya, tetapi kamu bisa merasakannya. Maka hari ini seharian saya berada di Pantura. Pantura panas hawanya, tapi melihat mbak-mbak IPPNU adem rasanya. Tapi bohong. Segala sesuatu di dunia ini bila kemudian dilakukan dengan cinta dan mahabbah, begitu indah rasanya. Maka saya sampaikan, adik-adik yang sedang jatuh cinta, ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, tapi memeliharanya pakai penghasilan. Di balik dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Maka pertemuan malam hari ini bisa terlaksana. Kenapa? Karena cinta, karena mahabbah. Saya teringat dengan salah satu tokoh sufi perempuan. Cangkemnya apa ya? Sorry ya, sing mburi kae kamu bengok-bengok nggak bisa dekat, saya jadi ingat pantun saya. Nyekel kopling kleru rating, reso nyanding mergo kalah glowing ya. Makanya kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangi. Ebeng. Yo mat. Saya tadi ditanya tadi siang, saya di hotel ada orang curhat, saya lagi nge-gym karena sekarang saya lagi hobi olahraga, makanya saya foto. Ingat, godaan pria di era new normal, harta tahta sepeda. Makanya bagi kalian yang suka bersepeda, tetap berhati-hatilah di jalan. Kenapa? Ingat, karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Codot. Saya lagi nge-gym itu ada orang datang, wajahnya cemberut. Saya bilang, wajah kamu itu gak usah dicemberut, itu gak cemberut saja, wajahmu jelek. Tapi santai bro, kamu yang wajahnya jelek jangan takut untuk mencintai. Karena yang seharusnya takut adalah yang kamu cintai. Dan ya kan, sing kudu dilewati sing disenengi ya kan. Belan dulu apa yang ini kan. Kalau anak-anak ini saya lihat STMJ, seleranya tinggi, mukanya jelek. Los ralewel. Nanti kita nyanyi Los Dol. Tenang mau bikin. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang tokoh perempuan. Ini sampai akhir hayatnya beliau tidak menikah. Makanya jomblo itu kalau seneng sama cewek, kalau dia bisa memelihara kehormatannya, mati dalam keadaan jomblo, mohon maaf, itu matinya syahid. Kalau kemudian dia bisa menjaga kehormatan diri. Makanya kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry, saya jomblo bukan karena gak laku, tapi karena memang gak ada yang mau.
diajarkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah dalam beribadah. Rabi'ah Al-Adawiyah mengajarkan kepada kita konsep mahabbah, bahwa mencintai Allah adalah merupakan ruh dari ibadah. Besok mulai tanggal 31 Agustus saya punya acara tetap di Trans 7 namanya Hasanah. Episode pertama itu membahas apa? Boleh nggak sih sebenarnya ketika kita menyembah Allah itu karena pamrih? Contoh, adik-adik barangkali sering mendengar, kenapa kamu sholat duha? Supaya rezeki saya lancar. Kenapa kamu sedekah? Supaya saya dapat kembalian yang lebih banyak dan seterusnya. Ya, kamu udah maju pagi ini pansos toh. Pagi ini nasir mbak-mbak gitu. Sorry, kamu sama mbak-mbaknya itu beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku lah. Rodot. Pikir larang lebih cangkem barang dia ngomong. Ingat, jodoh kalau jodoh memang nggak kemana. Tapi ingat saingannya di mana-mana. Konsep yang dibawa ini seharusnya apa? Ruhul ikhlas. Makanya coba kalau adik-adik itu sholat duha, niatnya apa? Usolli sunatat duha, belakangnya apa? Lillahi ta'ala. Seharusnya apa? Apapun yang kita lakukan, itu yang kita tuju cuma satu. Apa? Libtihoi mardhotillah, yang dicari semata-mata hanya ridhonya Allah. Maka kemudian Allah mengatakan sewu aradallah antakuna mahbuban la muhibban. Allah itu menghendaki kamu menjadi orang yang dicintai, tidak hanya sekedar mencintai. Ayo saya mau tanya sama adik-adik, enak mencintai apa enak dicintai? Dicintai. Ada kalanya kamu mencintai, tapi yang kamu cintai tidak mencintai. Ada kalanya begini, dek, aku ini nyuwun sewu ya seneng karo awak, tapi aku rong iso nyenengke awak. Kalau kita disukai Allah dan dicintai oleh Allah, maka Allah akan membahagiakan kita. Tapi kalau kita dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Makanya banyak nih para codot rahimakumullah, begitu seneng sama cewek dia bilang, dek, aku ini seneng karo awakmu, tapi sorry yo, saya belum bisa nyenengke awakmu. Bocah wedok saiki kok ngomong ngono mesti jawab, aku ngerti mas sampean sayang karo aku, tapi mergo kowe ora iso nyenengke awakku, yo aku golek wong sing iso nyenengke aku. Rongos kowe tak kandhani. Makanya kalau kamu putus sama cewek jangan dibilang mantan, anggap saja anggap saja alumni. Kenapa? Karena kalau alumni bisa reuni. Ayo deh reuni lagi. Makanya yang paling susah anak-anak kecil seperti ini kalau jatuh cinta itu apa? Move on. Makanya saya ditanya, Gus, kenapa sih move on itu susah? Saya jawab, iya. Kenapa move on itu susah? Karena dari SD sampai sekarang yang dipelajari di sekolah adalah mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Masa deh? Becangkemu gue masker ini ngopo? Saya cuma tanya, kamu pakai masker itu karena takut dengan corona atau karena merongos? Maka seharusnya apa? Lillahi ta'ala, ya karena kita senang. Coba begini, kenapa kemudian saya itu senang suan-suan kepada kiai? Ya karena saya, mohon maaf, tabarukan ngalah berkah dengan kiai. Saya kalau lewat panturan selalu saya usahakan dan seolah-olah saya mewajibkan diri saya untuk senantiasa suan kepada Abah Lutfi. Kenapa? Karena di dalam hati saya ada mahabbah, di dalam hati saya ada cinta. Makanya secapek apapun ketika ada cinta enak. Lah dicintai manusia saja enak dan indah rasanya. Bagaimana ketika kita dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka orang-orang yang mencintai Allah begitu mati, apa kata Al-Quran? Faya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau orang itu kemudian amalnya banyak, dia mencintai Allah, begitu dia mati, Allah mengatakan faya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kita malam hari ini temanya apa?
Haul waliullah rujak cingur. Siapa itu? Oh, rujak beling. Rujak beling. Oh, rujak cingur. Kalau saya makannya rujak cingur, kalau kamu rujak congor. Cocok. Makanya apa? Orang-orang yang amalnya banyak, para wali itu kalau meninggal kamu lihat wajahnya biasanya tabassum, tersenyum. Kenapa? Karena orang-orang yang dicintai oleh Allah begitu meninggal, dia akan bertemu dengan kekasihnya. Siapa? Allah. Besok malam adik-adik lihat di TV One menyambut malam satu ya bersama Gus Miftah. Bintang tamunya Tika Ramlan, mantan vokalis itu yang sekarang sudah bertobat. Saya tanya dia, Mbak, kenapa Anda bertobat? Jawabannya apa? Karena setiap malam sebelum saya hijrah, sebelum saya bertobat, saya takut dengan apa yang namanya kematian. Jadi setiap kali dia tidur, gak bisa matanya terpejam. Kenapa? Karena dia khawatir ketika maksiat masih banyak dia lakukan, hidupnya bergelimang dengan dosa, tahu-tahu di pagi harinya ruh sudah tidak berada di dalam jasadnya. Itulah kenapa kemudian ketika kita mau tidur disunahkan membaca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena tidur itu adalah mati sementara dan mati itu adalah tidur selama-lamanya. Makanya ngopolek arepe turu kon kudu dhisik. Karena an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya hari ini ngaji, malam ini ngaji kamu ngantuk, berarti kamu pengen cepat-cepat ingat, sak ganteng-gantengnya uang lah ngantuk ketok elek. Lah wong ganteng wae ngantuk ketok elek, apa meneh wong rongos ngantuk. Kok kayak mengkincir ya tadi? Ya Allah. Kamu tahu nggak kenapa aku pakai kacamata? Bukan karena untuk menjaga pandangan, supaya kalau melihat kincir mataku tidak kelihatan. Cocok. Dia bilang sama saya mau tobat Gus. Kenapa? Karena saya khawatir ketika saya tertidur, bangun-bangun nyawa saya sudah tidak di dalam jasad saya. Allah sudah mengambil ruh saya. Disitulah kemudian akhirnya dia bertobat. Maka adik-adik, yuk kita belajar dari kecil. Bagaimana caranya? Melakukan semua aktivitas ibadah diniati semata-mata kecintaan kita kepada Allah. Maka orang-orang yang cinta kepada Allah, amalnya banyak, begitu mati disebut apa? Mutmainnah. Maka wali-walinya Allah itu rata-rata matinya dalam keadaan tersenyum. Disitulah Rasulullah mengatakan, an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Makanya adik-adik besok kalau biasa melayani suaminya dengan senyuman, maka besok kamu mati dalam keadaan tersenyum. Tapi kalau kamu sukanya berani dengan suami, maka besok matimu dalam keadaan menjerit kemudian. Ingat deh, kalau kamu besok mencari suami, jangan cari yang sempurna. Pasangan yang hebat bukan yang datang dengan segala kesempurnaannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangan kita. Kalau kamu cari yang sempurna, gak mungkin. Oh bener pura-pura duit-duit kayak gini, ya Allah. Nanti raine kayak kota infak. Ya. Ning kene iki ana wong. Sari, tak pikir ana suara tanpa wujud iki mau. Lah ana suara tanpa wujud jenenge entut. Bila tak pikir kowe mau entut le. Orang yang kemudian cinta dengan Allah begitu mati dipanggil mutmainnah. Kenapa? Karena siap ketemu dengan Allah. Makanya kalau kamu sudah siap, seneng sama cewek, pilihannya cuma dua. Mbak-mbaknya dicintai sama cowok, pilihannya cuma dua. Katakan kepada cowokmu, Mas, kalau kamu mencintai aku, pilih satu di antara dua. Apa? Halalkan atau tinggalkan. Dan kamu harus menjadi cewek yang cerdas. Kenapa? Cewek yang berilmu itu lebih menyenangkan daripada cewek yang berginju. Ada ayu mergo banyu wudu luwih satu tinimbang ayu mergo ginju. Oh aku lah karo bojoku niku gombal kok.
bojoku malam Jumat wis dandan seksi gitu loh. SD semok depan semok belakang. Ora kaya mbokmu STNK setengah tua ning kewer-kewer. Bojoku dandan ayu gitu nih. Wedaan langsung aku mlebu kamar, aku kondo, "Bunda, aku tahu malam ini bedak kamu tebal, tapi ingat, cintaku lebih tebal daripada bedakmu." Wah, bojoku langsung nyoh. Yes, kenapa orang-orang ini dipanggil mutmainnah? Karena modalnya cukup untuk ketemu dengan Allah, sholatnya cukup, sedekahnya cukup. Maka wali-wali Allah itu kalau mati dalam keadaan tersenyum. Saya itu berusaha menjadi orang yang mensiarkan Islam secara happy. Supaya apa? Kalau saya mati, supaya saya dalam keadaan happy. Maka ciri-ciri husnul khotimah itu apa? Kalau dia dipanggil oleh Allah dalam keadaan tersenyum, wajahnya ini menyenangkan. Makanya kawan-kawan saya masuk Islam dari Australia, dari Jerman, dari Iran yang datang ke Jogja, ketika saya tanya, "Kenapa kamu masuk Islam?" Jawabannya sederhana, karena your Islam is enjoy, happy, relax. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Makanya adik-adik besok kalau jadi istri yang solehah, banyaklah tersenyum dengan suamimu. Dan kamu hari ini kalau menjadi suami atas istri-istrimu, tolong penyebaran corona melalui uang. Makanya kalau kamu sayang dengan istrimu, tolong istrimu jangan dikasih uang. Setuju? Saya mau tanya sama adik-adik perempuan, waktu adalah uang. Kalau istri kamu besok minta uang, dikasih waktu. Diam adalah emas. Makanya besok kalau istri kamu minta emas, diamlah. Oh, nunjuk cara ini. Sampai woi. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Betul? Itu artinya kalau sampai hari ini kamu belum punya pasangan, berarti kamu bukan manusia. Maka orang-orang yang matinya mutmainnah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Coba wali-walinya Allah, kalau meninggal rata-rata mutmainnah, tenang nih ayo, karena bekalnya banyak. Saya itu punya kisah sekian kasus contoh yang bagaimana kemudian orang-orang yang dekat dengan Allah itu ketika mati dipanggil oleh Allah, wajahnya itu tersenyum, seolah-olah dia bahagia akan ketemu dengan kekasihnya, termasuk wali-wali yang kita haul. Maka begitu dia mati, tidak hanya tersenyum, orang-orang yang ditinggalkannya pun mohon maaf menangis karena kehilangan orang-orang yang luar biasa. Itulah salah satu hikmah haul. Makanya kenapa kemudian acara Hasanah di Trans 7 itu akhirnya saya mau, karena dulu-dulu isinya itu hanya menjelekkan orang-orang yang mati, hai orang yang mati, yang mengatakan adzan untuk bayi tidak ada dasarnya dan lain sebagainya. Maka seizin Abah Lutfi saya matur, Abah mohon izin, mohon ridhonya. Akhirnya kontrak TV itu akhirnya saya terima. 5 tahun yang lalu saya mau dikontrak TV, saya tolak. Sampai mbak-mbak PSK yang saya bina mereka mengatakan apa? Gus, kenapa Anda tidak mau masuk TV saat itu? Saat itu saya jawab, Mbak mohon maaf, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Kalau saya tepuk tangan, apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Ode keras, codot matamu, codot. Los, rewel. Akhirnya apa? Orang-orang yang seperti ini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang-orang seperti ini ketika ketemu dengan Allah, radiyah, mardiyah. Radiyah itu apa? Yang mati senang ketemu dengan Allah, Allah senang dengan yang mati. Kenapa? Dia mutmainnah karena modalnya cukup. Saya kasih tahu, saya kasih contoh yang paling mudah. Coba
Kamu kalau naik motor, keluar dari rumah, bawa motor, bensinnya cukup, semua peralatan komplit, kamu pakai helm, bawa STNK, bawa SIM. Begitu kamu keluar dari rumah naik motor, rasanya ayam mutmainnah. Kenapa? Karena nyuwun sewu komplit, bawa STNK, bawa SIM, bensinnya cukup, motornya sehat. Orang mungkin kamu di jalan tuh mikir jangan-jangan ada cegatan, malah kamu golek-golek cegatan. Ono polisi nembe senam, Pak, tumben gak dicegat. Kenapa? Karena modalnya komplit. Tapi kalau kamu keluar dari rumah naik motor, gak bawa STNK, gak bawa SIM, gak pakai helm, kira-kira kamu ayem apa galau? Galau. Khawatir kalau dibilang polisi. Delok polisi micek kowe kaget, waduh polisi tidur. Waduh ono polisi bono patung polisi. Kenapa? Karena kita nggak komplit. Maka kita hidup di dunia ini supaya apa? Supaya kita punya amal yang komplit sehingga mati kita dalam keadaan mutmainnah. Itulah yang diajarkan oleh wali-walinya Allah. Makanya kalau ada orang baik itu meninggal, saya itu ngiri. Ngirinya apa? Ketika Tuan Guru Zuhdia Nur Kalimantan meninggal, ribuan orang yang memadati pemakamannya. Pertanyaan kita adalah, bisa nggak kita mati dalam keadaan seperti itu? Karena apa? Kafa bil mauti wa'idun. Telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Dan mohon maaf deh, kalau saya ngaji di dunia malam itu yang paling tokcer apa? Ketika materi dan konten pengajian saya berbicara soal kematian. Mbak PSK itu rata-rata menangis ketika saya berbicara tentang kematian. Dan saat mereka menangis, Gus Miftah juga ikut-ikutan menangis. Saya menangis bukan karena ingat dosa, tapi karena gengsi. Lonte nangis mau sabora. Masuk, makanya seharusnya apa sing diloske kuwi kudune ibadahe ora maksiate. Yang diloskan seharusnya memperbanyak ibadah, bukan losdol maksiate. Maka kenapa saya bilang sama Denny Caknan, kebetulan santri saya, Le, lagumu tak cover, tak rubah isi ini. Menurut Abah, enggak begini Bang, betul apa-apa. Losdol versi Denny Caknan saya ganti dengan losdol versi Gus Miftah. Ayo siap-siap aku. Wih ngandel. Nyekelmin di pajangan toh. Aku ngerti rupamu elek rupa palsu toh. Aslinya insya Allah luwih parah. Ayo, losdol. Rasa nangis biasa wae. Ngarep panggung malah dolanan HP. HP ini cross. Iki yang ngomong malah ngelirik mbake wae. Cocok. Cinta itu memang aneh. Anehnya gimana? Kamu cinta dia cinta aku. Wah. Cocok malam. Ayo, selawatan. Losdol versi Gus Miftah diganti selawat. Rungokno dhisik. Rasa terlalu semangat, bayaranmu ora jelas. Aku ho. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Coba apa namanya flashnya dihidupkan. Tak delok kuwi HP ini iPhone apa Cross. Saya membedakan HP iPhone sama Cross itu bisa dilihat dari flashnya. Kalau flashnya terang berarti iPhone, yang ini adalah Oppo. Oppo dulu. Coba dilihat flashnya yuk. Flash, semua flash dinaikkan. Wah keren. Yo. Kamu kalau dibilang biasa kamu jelek, kamu jawab enggak apa-apa, aku jelek karena ciptaan Allah. Daripada kamu sayang karena kamera 300. Kemarin apa-apa diedit wajah jadi cakep-cakep, saya bilang tolong kalau ngedit foto jangan cakep-cakep, kasihan aku yang cakep ini. Yo ya, HP-nya dinaikkan. Los condang lanjut lehmu maksiat, tutup no senangmu rasa mikir akhirat nanging eling ana yen Israel nakono kabarmu
tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu bisa ora? Goblok banget iso. Ayo aku yang ngerti HP yuk ayo aku selawatan karo para codot-codot rahimakumullah. Ayo tabui goblok banget sesuk insyaallah aku mlebu surga sing awal bocah hadro amin ini ya kuwi aku ning surga karo bidadari awakmu hadro kan tok sallu ala nabi Muhammad los condang lanjut lembu masihan tutup nasa
Ayo jangan ayo. Ya Allah senake wis entek bladong. Anakku haus. Gorene nak aku. Oh di balang tak ajak gasmu. Gorene. Dasar jiwa miskin. Banser cie. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan, kikislah habis semua para pengkong badan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Di sini.
Teruskanlah perjuangan demi halalkan kau rela berkorban, demi halalkan kau rela berkorban. Kuwi rungokno nduk, rungokno ngakune muslimah senengane mlumah karo mungkin saja ini muslimah kok kincin sari ya Allah. Saya bersyukur Pak, dari semua tempat di Indonesia jadwal saya pengajian yang berani ngaji baru Pekalongan tok. Saya ditanya sama kawan, kenapa Pekalongan sudah ngaji? Tempatnya Abah Lutfi, Jumat Kliwon sudah ngaji dan lain sebagainya. Saya jawab, di tengah-tengah ketakutan bangsa Indonesia hari ini harus ada kemudian orang-orang tokoh-tokoh sosok-sosok yang kemudian mengajak umat untuk optimis. Dan di Indonesia hanya Habib Lutfi bin Yahya. Kemarin lockdown, uteknya ngelok pendapatannya don. Bahkan di Jakarta dibuat apa PSBB, dan itu terjadi di anak-anak Pekalongan. PSBB, perasaan sing biyen-biyen. Corona harus waspada, protokoler kesehatan harus kita lakukan, tapi jangan takut yang berlebihan. Soalnya ngopo matimu sesuk mergo apa ning Lauhil Mahfuz kuwi wis ditulis. Atau ono kalane nyekel kamera nyuting kiai mati yo. Mergo kesetrum umpamane. Mata-matane YouTuber kuwi lah ya. So masih kuwi nyawa ngembake mati ya iso mergo dilongkop ra iso nguntal. Tetanggaku mati ning omah mergo ora mergo corona, mergo ora tau metu saka omah ning omah stres dikampyuk bojone mergo ora duwe penghasilan. Iso-iso wae. Makane yuk kita ikuti standar Covid, protokoler kesehatan, tapi jangan takut berlebihan. Kabeh saiki nyuwun karo Gusti Allah, muga-muga corona enggal-enggal minggat. Lah saiki gawe istilah yo aneh-aneh lho. New normal kuwi maksude apa? New ki anyaran, normal ki waras. Berarti new normal kuwi wong aras anyaran. Berarti wingi-wingi awak kemudian yo edan. Milo kadang beras, kadang ketan, kadang waras, kadang edan. Senengnya tahu. Abah Lutfi enggak tahu ya. Aku nunggu Abah Lutfi teko aku ra mung pengajian ini. Ampun matamu. Muga-muga Abah Lutfi panjang umur nggih. Kula suweneng bar magrib kula ditimbali Abah buka ning kono diene tongkat ya Allah. Pamer matamu iki. Sorry ya, sirik tanda tak mampu. Lanjut. Sambil ada ibu setengah dulu. Maka apa? Supaya kemudian amal kita ini terjaga, apa yang harus kita lakukan? Mencari majelis-majelis ilmu terbaik, mencari ulama-ulama yang menenteramkan, bukan yang menakutkan. Makanya mau kalau ono kiai-kiai sepuh di kula sayangnya ra umum. Beberapa hari yang lalu saya sowan Badim Kendal. Beliau agak gerah. Saya disuruh datang sama Gus Alam. Gus, Abah gerah jenengan tidak mriki. Lah napa Gus? Abah niku ben dinten nyetel YouTube jenengan, saya nangis. Wali seperti Badim kok nonton YouTube Bu Jajar. Wis kok tonton malah YouTube ini kita Mirzani. Lah bocah-bocah saiki sing ditonton sing YouTube model-model ngono kuwi ini kita Mirzani syuting ra nganggo potang. Ya Allah. Aku ngerti aku yo delok kok. Pengalaman mata. Aku mumet beda kalongan aku. Bahwa aku pengalaman gak punya. Aku kira pengalaman, tapi customer. Maka apa? Cari yang menenteramkan, cari yang menyenangkan, yang membawa keramaan bagi bangsa ini. Dan ini diajarkan oleh wali-wali.
Maka dulu satu pengajian saya ngawal Abah Lutfi itu berbicara tentang haul. Apa salah satu hikmah haul? Salah satu hikmah haul itu adalah menumbuhkan rasa malu. Rasa malu kepada siapa? Kepada yang mati. Orang yang mati puluhan tahun masih bisa mengajak kita rukun. Contohnya apa? Orang yang mati masih bisa ngajak sekian orang untuk ingat dengan Allah gara-gara kematiannya. Begitu ada orang mati, coba masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup gara-gara ada haul. Panggungnya payu, ayo sone payu, hadroe payu, kiai ini bayar aku piro ngomong payu. Ingat ya, manusia itu makhluk sosial. Kadang-kadang rezeki kita tergantung orang lain. Rezeki di rumah sakit dari orang sakit, rezekinya dokter dari pasien, rezekinya guru dari murid, rezekinya kiai langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boyo mbahmu, aku ngaji ra tau mikir amplop. Soalnya aku paham sing mikir amplop panitia. Aku melu mikir malah mikir panitia modera. Sampai wae. Sangone ditompong kira, ora sangone ketuane di SMS. Mencari komunitas terbaik. Kopi opo Mas Uji? Wet kopi opo wet opo? Kayak kok ngadeg opo? Ono ulo ya. Mesti ulo lanang ya. Mesti ngadeg mbak-mbak to. Ora bisa, ABC. Lah sing lanang ora mungkin. Ulo kok golek ulo. 5.000. Cocok. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Ayo ketemu dengan ulama. Mumpung masih kita punya abah, Jumat Kliwon kamu datang, minta barokahnya. Alat barokah tabarukan. Ulama-ulama kita doakan supaya panjang umur. Kenapa? Karena dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan idza mado alal mar'i, ketika seseorang itu melewati arba'una subahan, 40 hari, walam yujalisul ulama, dan orang itu tidak bermujalasah dengan ulama, maka yang terjadi apa? Mata qalbuhu, hatinya mati. Nih, rumah nolih. Kalau 40 hari, belas kita nggak pernah datang pengajian, belas nggak pernah ketemu dengan ulama, apa kata Rasulullah? Mata qalbuhu, hatinya mati. Maka kalau saya itu sedang pusing, andilau, antara dilema dan galau, gegana, gelisah, galau, merana, begitu saya sowan Abah Lutfi, semuanya hilang, kerubutannya hilang. Yang ada apa? Cuman seneng, mahabbah, rasa cinta kepada Abah. Kenapa? Karena kalau 40 sobahan kita nggak ketemu dengan ulama, maka qalbuhu, hatinya mati. Wajah saro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Maka kenapa guru-guru kita itu fungsinya sebagai murabi? Awakmu yang arep maksiat seolah-olah dilihat oleh gurumu, malu yo. Kamu mau diajak pacaran sama laki-laki yang gak jelas itu, kamu bilang sorry, aku isin karo guruku. Itulah fungsi guru sebagai murabi. Makanya apa? Hari ini banyak sebenarnya gara-gara corona orang takut dengan mati. Kemudian apa? Ingat dengan Allah, cari pengajian, tapi kemudian ternyata salah pilih pengajian. Yang dihadiri justru pengajian-pengajian yang meresahkan. Maka Gus Miftah bilang, orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasihati daripada salah pilih pengajian. Saya ulangi, quote malam hari ini yang harus kamu ingat-ingat. Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah pilih pengajian. Berapa banyak preman yang kemudian tobat gara-gara pengajian dengan saya? Orang yang banyak tato, yang telinganya tindian, tidak hanya mur, baut, mangkok, pelet, bahkan tiang listrik, tapi mereka tobat. Kalau Anda datang ke pondok saya, santri-santri saya, ya Allah, badannya penuh dengan tato. Bahkan ada yang perutnya ditato beduk. Wih, tato apa? Beduk duduk endi ngisore.
Kalau saya lihat orang-orang seperti itu saya ngaji, itu gampang dinasihati. Makanya tolong adik-adik jangan sampai salah pergaulan. Saya tadi di mobil tulis buku. Apa yang saya sampaikan? Satu sahabat yang memahami air matamu itu lebih berharga daripada ribuan teman yang hanya memahami ketika kamu dalam keadaan tersendiri. Seorang sahabat, satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga dari ribuan teman yang hanya memahami senyumanmu. Maka kalau kamu masih ingat, Gus Miftah pernah nulis, apa bedanya teman, sahabat, teman, pacar, dan sahabat. Teman itu siapa? 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Pacar itu siapa? 1 orang yang bisa membuat kamu lupa 1000 orang. Sahabat itu siapa? 1 orang yang tidak akan meninggalkanmu di saat 1000 orang melupakanmu. Itulah sahabat. Mudah-mudahan aku parawamu tidak hanya sahabat di dunia, tapi sampai besok di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Termasuk tim hadro. Tim hadro mantap. Saudara Nabi Muhammad. Makanya menumbuhkan rasa malu, Pak. Saya nggak tahu siapa waliullah Raja Rujak Beling, tapi saya meyakini kalian hadir di sini karena keramatnya beliau. Betul? Coba. Orang yang mati masih bisa memberikan manfaat, masih bisa membuat kita rukun, semuanya duduk di bawah, semuanya keadaan sama rukun. Kiai ini tahlil, jamaah tahlil. Yang membuat rukun siapa? Orang yang mati. Kiai ini ngaji, awak ngurungoke rukun. Siapa yang membuat? Wali yang sudah mati. Bahkan kalau kita kemudian ziarah ke makam wali, saya malu. Orang yang mati masih menguntungkan, kenapa kita yang hidup hanya merepotkan? Makanya ingat nih, orang hidup harus punya tujuan. Gus Miftah kondo, wong urip orang duwe tujuan, kaya wong kebelet ngising tapi ra nemu jeding. Tak ulangi ya, wong urip orang duwe tujuan, ibarat wong kebelet ngising tapi ra nemu jeding. Wetenge mules. Tapi apa? Orang ketemu WC ra iso ngising. Makanya jadi orang harus bermanfaat. Jangan seperti orang pacaran. Orang pacaran itu apa? Saya nggak suka. Kenapa? Karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Sing krasa ya sing nguyuh tok. Awakmu ora bakal krasa iki. Makanya saya malu ketika para pejuang bangsa sudah meninggal. Yang kita ributkan hal-hal yang gak penting. Sing diributnya apa? Makanan Islami. Telepon bukan makanan. Goblok. Telepon ini masalah. Padahal saya banyak belajar dari telepon. Telepon mengajarkan kepada kita bahwa muncrat di dalam lebih enak daripada pengalaman mata. Gue dong paham dong. Gue dong paham. Telepon, aku ngomong liane. Utak yang mau porno kan. Aku ingin karo Aura Kasih di kamar kantornya aku rapopo. Saya berdua sama Aura Kasih. Aku nih jero kamar Aura Kasih di dalam TV. Rapopo aku. Apa aku? Belum. Maka apa? Kita belajar daripada pahlawan. Orang mau ributnya soal telepon. Gua suwe-suwe di masalahnya bakso beranak saya ngetani sopo. Apa meneh panganan saya dianggap aneh itu? Apa meneh? Apa? Wedak. Seblak. Sing nyeblaki sapa? Pokoknya wae orang Islam jangan menanam pohon cemara, itu pohonnya orang Kristen. Ya Allah, sejak kapan pohon punya agama? Goblok. Kita itu kerdil ya, apa-apa di masalah, sampai telepon yang nggak berdosa di masalah. Ini gara-gara telepon dibilang tidak Islami. Wah, aku sering makan telepon, muncrat terus kan.
Sekarang yang terbaru apa Pak? Mata uang 75.000 ada gambarnya anak kecil dengan pakaian Dayak tidung. Itu dimasalahke. Jarene gambare wong Cina. Goblok, goblok. Dolanmu kurang adoh. Turumu kurang tinggi. Kancamu kurang oke. Kopimu kurang kental. Sampai cilik cair anak-anak. Maka kita malu saja dengan orang-orang seperti beliau. Apalagi ini momentum 17 Agustus. 17 Agustus malah dua aneh-aneh. Maka gini yuk, sampai nanti menyambut kedatangan Abah, kita menyanyikan lagu syukur. Bukan bukti cinta kita kepada Indonesia. Semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu syukur. Mensyukuri kemerdekaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad.